Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Uta di konten Ice Breaking. Ini adalah konten yang lama sudah tidak dikerjakan dan aku gak tahu ya video apa terakhir yang aku upload untuk konten Ice Breaking ini. Aku juga udah lupa, itu udah mungkin berbulan-bulan yang lalu karena memang konsep dari konten Ice Breaking ini adalah membahas apa-apa aja yang viral. Biasanya kalau aku sama bocah itu ngerekap apa-apa aja yang viral seminggu ke belakang. Jadi biasanya dulu tuh sering banget kita upload konten ice breaking ini selalu awal minggu. Jadi hari Senin karena dulu membahas sesuatu yang viral di seminggu belakangan gitu. Dan kali ini kenapa aku ingin bahas atau ingin membuat konten ice breaking lagi? Karena ada satu kejadian yang viral yang mungkin seminggu yang lalu atau mungkin ya sekitar seminggu lebih yang lalu ya. Cuma tetap viral dan tetap tetap relevan untuk dibahas gitu. Dimana kalau gak salah kalian juga mungkin sudah dengar di berita atau di media manapun bahwa ada seorang siswa SMP yang membakar sekolahnya karena dibully. Ini adalah satu peristiwa yang menurut aku itu cukup menghebohkan dan tentunya efek dari kejadian ini adalah suatu yang membuat kita bertanya-tanya gitu kan, ini emang separah apa sih yang korban alami, bullying yang korban alami di sekolah, sehingga kemudian korban mungkin saking gerahnya, saking depresnya akhirnya membalaskan dendamnya dengan membakar sekolah gitu kan. Nanti kita akan cantumin beritanya kalau misalnya kalian nggak ngerti atau kalian nggak nangkep konteksnya. Tapi yang ingin aku bahas di sini adalah bagaimana kegiatan bullying itu masih ada dan faktanya cukup menyakitkan bagi korban gitu. Sampai mungkin tindakan ekstrim yang dilakukan oleh si korban untuk membakar sekolah adalah tindakan paling ekstrim mungkin ya yang pernah aku dengar, eh, apa namanya karena alasan bullying. Entah mungkin apakah memang sedepres itu, atau memang tidak ada jalan lain bagi korban untuk menyalurkan hasrat kebenciannya terhadap pelaku, sehingga sekolah menjadi tempat yang dilakukan atau tempat yang harus dikorbankan untuk dibakar gitu. Eh, alasan-alasan kenapa kemudian si korban membakar sekolah karena bullying itu, seperti katanya sempat atau pernah diajak berantem atau mungkin digebukin gitu kalau nggak salah. Dan juga yang paling klasik katanya dia juga jengah dengan perlakuan si pelaku, si yang bully ya, itu yang suka ngejek-ngejek atau kata-kataan orang tuanya si korban gitu, sehingga mungkin si korban juga merasa merasa udah mulai resah dengan hal itu, sehingga mungkin akhirnya membakar sekolah adalah jalan keluarnya kan, seperti itu. Korban juga pernah dikeroyok tadi ya, dikeroyok sama pelaku katanya. Mungkin em, hal itu juga yang menjadi korbannya. Tentu tentu bullying itu kan ada dua macam, bisa bisa berupa ucapan, bisa berupa tindakan. Dan menurut aku pribadi, jika masih berupa ucapan, mungkin kita sebagai korban bullying itu masih bisa nahan. Harusnya masih bisa nahan, harusnya, meskipun gak dapat dipungkiri ada beberapa korban bullying yang memang pun karena kata-kata aja udah bisa tersinggung, udah bisa marah, udah bisa sensi seperti itu. Tapi menurut aku pribadi, kalau masih kata-kataan tuh masih seharusnya kita sebagai korban mungkin masih bisa 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 menahan gitu. Tapi jikalau sudah berupa tindakan, main fisik, pengeroyokan, perkelahian atau apapun itu sudah gak bisa ditolerir sih. Udah gak bisa ditolerir karena apa? Karena kalau udah main fisik berarti kan ada apa namanya aktivitas bullyingnya udah dalam konteks yang levelnya berbeda, jauh lebih ekstrim tentunya. Dan kita sebagai korban juga berkewajiban untuk melapor ke sekolah. Dalam kasus ini mungkin ke guru BK dulu ya, ke guru bimbingan konseling dulu, baru mungkin tindak lanjutnya ke kepala sekolah, dan ada tindakan-tindakan lanjut lain yang akan dilakukan sekolah kepada pelaku dan korban, seperti itu. Cuma masalahnya, em, mungkin ya, mungkin kita berandai-andai kenapa korban, ya siswa yang membakar sekolah itu sampai harus membakar sekolah
untuk mungkin dalam tanda kutip melampiaskan kesedihannya terhadap kegiatan bullying yang terjadi kepada korban di sekolahnya. Kenapa? Mungkin ya, mungkin si korban sudah pernah melaporkan ke guru di sekolah tersebut, namun tidak ada tindakan. Tindakannya mungkin cuma berupa peringatan-peringatan kepada pelaku. Yang mana jelas peringatan hanya peringatan aja nggak cukup untuk bisa membuat pelaku ini berhenti untuk membuli korban, kan seperti itu. Sehingga karena tidak ada respon terhadap pelaku, korban jadi terus dibully di sekolah maupun di luar sekolah mungkin ya. Cuma kita kan bahas di dalam sekolah dulu aja gitu. Atau mungkin korban sudah melapor kepada sekolah, sekolah memanggil pelaku, mungkin diberi peringatan atau diberi tindakan tegas, tetapi pelaku masih terus membuli korban di luar sekolah. Ini yang bahayakan sebenarnya. Jadi sekolah, banyak sekolah yang memang belum bisa menjamin korban bullying itu terus aman setelah korban pertama kali melapor. Jarang terjadi. Mungkin di sekolah mungkin bisa setelah diambil tindakan, pelakunya dipanggil, kemudian diberikan diberikan pengertian, diberikan tindakan tegas, diberikan peringatan juga, kalau misalnya jangan sampai melakukan hal ini lagi, akan diberikan sanksi, mungkin skorsing atau mungkin nilainya dibuat jelek atau segala macam. Di sekolah mungkin bisa seperti itu. Mungkin ketika korban melapor, ada salah satu guru yang kemudian terus memantau korban dan pelaku untuk kegiatan bullying tidak terjadi lagi. Tetapi di luar sekolah, jarang banget pihak sekolah itu menjamin korban bullying bisa selamat sampai tujuan. Maksudnya dalam artian sampai pulang ke rumah gitu, jarang banget. Pasti kebanyakan, yang mana setahu aku juga dulu waktu pengalaman sekolah ya, kebanyakan ketika korban bullying itu melapor kepada guru BK atau pihak sekolah, dan kemudian pihak sekolah memanggil pelaku, biasanya balas dendam terjadi di luar sekolah. Biasanya udah bel pulang sekolah, kemudian pelakunya biasanya udah nongkrong tuh, udah siap untuk menghadang kita yang korban ya, untuk kemudian diminta pertanggungjawaban. Lu kenapa lu sampai ngelapor pihak sekolah dan segala macam tuh. Disitulah habisnya mereka. Ya memang mungkin pihak sekolah juga tidak mau mungkin masa sih pihak sekolah gak mau ribet gitu. Maksudnya apakah pihak sekolah hanya menyelesaikan kasus bullying di sekolah yang mana ruang lingkupnya, sedangkan siswanya kan, anak didik mereka kan tetap akan menjadi anak didik mereka ketika di sekolah maupun di luar sekolah. Ketika guru merasakan hal itu, merasakan bahwa oh iya, ini ada anak didik saya yang harus saya bimbing, yang harus saya ajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kalau guru mempunyai perasaan itu, bagi saya pribadi, maka guru juga harus bertanggung jawab ketika anak didiknya diancam atau diperlakukan kembali oleh pelaku di luar sekolah. Cuma mungkin jarang ada kasusnya gitu ya, si korban bullying ini benar-benar dijaga gitu, benar-benar tindakan bullying tidak terjadi lagi kepada dia gitu, jarang banget terjadi. Rata-rata ya itu tadi, balas dendam yang akan terus melahirkan persoalan-persoalan baru yang gak akan pernah berakhir, kecuali mungkin pindah sekolah. Tapi itu pun juga gak bisa garansi karena kan sekolah di Indonesia kayaknya aktivitas seperti itu, bullying itu masih ada deh kayaknya. Jadi mungkin kenapa si siswa ini membakar sekolah, mungkin karena dua hal itu. Pertama mungkin karena dia sudah lapor tapi tidak ada tanggapan dari pihak sekolah. Yang kedua mungkin dia sudah lapor cuma dihajar lagi di luar sekolah, sehingga mungkin membuat si korban
merasa udah fucked up dengan dengan kondisi yang dialami gitu. Kasian banget sebenarnya gitu. Kemudian ada juga yang beredar, si korban juga bilang mengatakan bahwa dia juga merasa tidak dihargai oleh gurunya. Dia juga ada kasus di mana katanya tugas yang dia kerjakan itu tanpa sebab disobek-sobek sama gurunya di depan mukanya, katanya seperti itu. Ketika aku baca artikelnya gitu kan. Em, ini sangat apa ya, sangat subjektif banget ya sebenarnya, karena kan ketika dia ngomong seperti itu otomatis perasaannya yang mewakilkan atau perasaannya yang kemudian mendasari eh, dirinya untuk mengatakan bahwa dia tidak atau kurang diperhatikan oleh guru-gurunya gitu, atau mungkin ya itu tadi merobek tugasnya tanpa sebab gitu. Pertama, untuk kasus kurang perhatian guru kepada siswanya atau siswanya merasa kurang diperhatikan oleh gurunya. Ini sebenarnya juga nggak bisa disalahkan dari kedua belah pihak. Cuma memang bobot bobot kesalahannya lebih kepada guru. Karena gini, karena kan guru itu dididik ya. Seorang guru itu kan dididik untuk mengajar dan membimbing semua siswa yang ada dalam sekolahnya, yang ada dalam tanggung jawabnya. Otomatis guru harus memiliki mindset di mana dia atau beliau tidak boleh mengkotak-kotakkan satu siswa dengan siswa lainnya. Baik itu siswa yang mungkin cerdas, yang pintar, bahkan yang mohon maaf, mungkin yang bodoh sekalipun. Guru tidak boleh mengkotak-kotakkan atau membuat bubble-bubble di mana dia harus memberikan perhatian lebih kepada murid yang satu dan dia tidak perlu memperhatikan yang lebih kepada murid lainnya. Itu guru gak boleh seperti itu gitu. Jadi mungkin problemnya bisa dari gurunya yang mungkin ya kurang bisa memperhatikan semua muridnya yang ada di kelas dengan benar, atau mungkin dari siswanya yang aku gak tahu, mungkin ada problem apa, mungkin dia juga pernah punya salah kepada guru tersebut atau apapun itu, sehingga mungkin guru juga kadang-kadang naik pitam dan merobek tugasnya gitu, mungkin mungkin seperti itu. Makanya kan untuk kasus kurang diperhatikan sangat subjektif sekali, dan menurut aku gak tahu ya. Menurut aku biasa aja lah, biasa aja kalau gitu. Em, karena dulu pun aku juga merasa seperti itu ya. Kalau di sekolah kan memang mungkin di semua sekolah pasti ya patternnya sama gitu, bahwa guru lebih suka nimbrung atau lebih suka menyelesaikan solusi atau masalah kepada siswa favoritnya. Siswa favoritnya ternyata diambil dari siswa yang pandai, yang cerdas, yang pintar. Biasanya siswa-siswa yang terbelakang, siswa-siswa yang mohon maaf mungkin bodoh, mungkin kurang bisa paham, biasanya ditinggal begitu aja. Kadang-kadang seperti itu. Banyak banget kasusnya. Karena mungkin dari perspektif gurunya mungkin mengatakan bahwa ya udahlah dia juga nggak bisa apa-apa, karena aku mau ngajarin juga percuma, mungkin seperti itu. Tapi kan harusnya enggak, harusnya enggak. Harusnya menurutku guru gini, guru kan juga harus mengerti tentang psikologis dari anak didiknya. Menurut aku pribadi, ketika guru mengerti tentang psikologis anak didiknya, maka harusnya guru lebih memperhatikan lagi siswa yang kurang paham daripada siswa yang udah paham. Harus lebih digenjot lagi, karena untuk kesama akhirnya membuat grade yang sama antara siswa yang kurang paham dan belum paham. Kita pakai istilah kurang paham dan sudah paham aja ya. Gitu. Mungkin perhatiannya mungkin di hal-hal seperti itu mungkin. Entah mungkin si siswa tersebut pernah punya salah mungkin kepada guru, atau mungkin siswa tersebut juga apa namanya, apa ya, mungkin mungkin dia juga ketika sudah diperhatiin sama gurunya tapi dia masih apa ya namanya, masih masih kayak ngeyel gitu mungkin, atau apapun itu. Kalau yang dalam konteks kurang diperhatikan itu sangat subjektif sekali, dan ya semua orang pernah mengalami hal tersebut lah gitu. Tapi pada akhirnya si siswa ini mengungkapkan semua kekesalannya
dengan membakar sekolah. Yang mana kalau gak salah sudah diamankan, tapi aku gak tahu hukumnya seperti apa ya. Apakah akan dipidana atau bagaimana atau ganti rugi dan segala macam, aku juga gak paham. Cuma ini masih anak umur di bawah 17 tahun, mungkin harusnya tidak tidak sampai ke sel ya, harusnya ya. Mungkin dipanggil dan entah mungkin tahanan rumah, mungkin aku gak tahu. Yang pasti gak mungkin di penjara lah karena di bawah umur. Yang sangat disayangkan sekali apa namanya, eh, pemerintah enggak. Yang sangat disayangkan sekali, kenapa aktivitas bullying ini selalu terjadi dimanapun itu gitu loh. Kenapa selalu terjadi? Ini masih menjadi tanda tanya. Dan aku yakin untuk mencegah kegiatan ini tidak terulang, bukan hanya dari tugas sekolah dan mungkin Kementerian Pendidikan aja enggak, tapi lingkungan rumah, orang tua yang paling penting juga harus mensupport atau mendukung pemberhentian kegiatan ini gitu. kan kan percuma dong ketika dari pihak sekolah sudah mewanti-wanti untuk stop bullying, tapi di rumahnya masih ngebullying anak tetangga atau ngebully anak kompleks sebelah gitu ya. Ya percuma, nggak akan kelar gitu. Yang paling penting menurut aku dari orang tua pertama ya, karena mungkin kita selalu spend waktu sama orang tua jauh lebih intim daripada dengan guru. Karena mungkin oke lah, dalam satu hari kita jauh lebih banyak waktu dengan guru di sekolah karena memang jam belajarnya di Indonesia itu waduh banyak banget dan panjang daripada di rumah. Tapi kan kedekatan intim itu tidak bisa didapatkan antara anak dan orang tua daripada siswa dengan guru. Kan kedekatan itu yang tidak didapatkan di sekolah gitu. Jadi mungkin orang tua yang harus menghimbau kepada anak-anaknya untuk jangan sampai melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Kemudian ubah pola pikirnya anaknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif dan jauhi kegiatan-kegiatan buruk dan negatif seperti itu. Kemudian dari lingkungan rumah juga yang harus juga mendukung bahwa tidak akan ada kegiatan-kegiatan seperti itu gitu loh. Dan tentu dari pihak sekolah dan mungkin dari Kementerian Pendidikan juga harus mensupport langkah-langkah yang dibutuhkan untuk bisa menghentikan kegiatan-kegiatan seperti itu gitu. Kalau aku pikir-pikir ya, kenapa kegiatan ini atau bullying ini masih terjadi ya? Dulu dulu tuh dulu tuh aku sempat jadi korban bullying. Dan eh, mungkin teman-teman di SD, di SMP atau di SMK aku pasti ngerti bahwa aku juga sempat jadi korban bullying. Tapi kan membuli sama bercandaan kan tipis-tipis banget kan. Kita juga nggak bisa bedain yang mana yang serius dan tidak gitu loh. Eh, Cuma aku berpikir seperti yang aku bilang di awal bahwa oke lah, ketika cuma hanya kata-kataan ya udahlah, aku juga gak ambil pusing, aku juga ignoran sama hal itu. Cuma ketika sudah ada tindakan atau kekerasan fisik, itu yang nggak bisa ditolerir. Dan tentu aku sempat dalam posisi seperti itu. Cuma aku pribadi ya udahlah, mau ngelaporin juga aku ngerti resikonya, bahwa di luar sekolah aku akan tetap dihajar. Jadi apa yang aku lakukan adalah dengan tidak menanggapi apa yang pelaku inginkan. Karena kan sejatinya kan seorang tukang bully itu hanya ingin meminta respon dari yang dibully. Sejatinya seperti itu sih. Jadi ketika ada siswa ya tukang bully ini kemudian suka ngejahilin kamu, suka ngasih apa namanya, ngasih mungkin ejek-ejekan gitu. Yang dia inginkan kan respon dari kamu. Respon dari kamu seperti mungkin marah atau mungkin ngejahilin balik atau mungkin apalah seperti itu. Sebenarnya hanya itu aja yang dibutuhkan. Jadi solusiku waktu di sekolah adalah dengan men-skip atau tidak menanggapi orang-orang tersebut. Memang bukan solusi yang cukup berguna karena kan mereka juga masih terus eh, ngejahilin kamu dan ngebully kamu gitu. Tetapi setidaknya dengan membuat mereka tidak ada dalam hidup kita akan jauh lebih, seenggaknya lebih ringan daripada sebelumnya, daripada kita menanggapi. Karena kalau kita menanggapi itu akan tetap direspon sama si pelaku gitu, karena memang itu yang diinginkan seperti itu. Jadi em, aku berpikir dulu apa namanya, tindakan bullying ini terjadi atau di sekolah selalu ada tindak kekerasan, tindak ya mungkin senior junior ya, karena dari ospek, karena dari mos,
Kalau sekarang yang aku lihat mungkin MOS udah jauh lebih bagus ya. Ospek jauh lebih, kalau ospek istilahnya ospek kan udah berakhir nih. Sekarang MOS gitu kan. Jauh lebih bagus, ya, tidak ada perpeloncoan, tidak ada kegiatan-kegiatan tolol, yang ada hanya bimbingan dan intinya apa? Perkenalan sekolah atau ya perkenalan sekolah baru kepada siswa baru gitu. Kalau dulu di zaman aku SMP sama SMK tuh masih perpeloncoan, guys. Masih disuruh pakai kalung-kalung, pakai bawang putih, bawang merah, kemudian pakai topi-topi kerucut gitu. Kemudian kita harus datang jam 7 pagi dan pulang jam 5 sore. Kemudian ketika kita melakukan kesalahan akan disuruh push up atau disuruh merangkak dan segala macam. Perpeloncoan seperti itu yang menurutku adalah sumber dari tindakan bullying yang terjadi di sekolah. Karena kita di kelas 1 kan, mungkin kita kelas 1 lemah mungkin ya, karena kan paling junior. Kelas 2 nih biasanya. Kelas 2 mungkin kita udah ada di tengah-tengah, kita mungkin masih dispek sama kalian anak-anak kelas 3, tetapi kita kan udah bisa berkuasa sama anak-anak kelas 1. Dan contohnya ketika kita berkuasa sama anak kelas 1 adalah ketika kita dulu di ospek, ketika kita dulu push up sama kakak kelas kita lah. Kakak kelas kita aja boleh nge-push upin junior, kenapa kita nggak boleh? Kayak gitu. Apalagi anak kelas 3 yang seolah-olah merajai sekolah karena yang paling senior. Ada kalanya mereka kemudian merasa berkuasa kepada anak kelas 2 dan kelas 1. Karena berkaca ke apa? Berkaca kegiatan di awal mereka masuk sekolah, entah itu SMP atau SMA. Di awal mereka masuk sekolah sudah dijejeli dengan tindakan-tindakan yang bodoh, dengan ospek-ospek yang ngapain aja kayak gitu. Sorry guys kalau sedikit emosional karena memang dari dulu emang gak suka banget sama ospek. Ya. Tapi untung sekarang kalau gak salah kan udah MOS ya, masa orientasi siswa, kalau gak salah semua di sekolah di Indonesia udah berkegiatan positif. Kebanyakan edukasi, kebanyakan bimbingan dari pihak sekolah kepada siswa baru, dan itu yang harusnya kalian lakukan dari dulu. Harusnya seperti itu. Bukan malah sok jagoan. Kita gak tahu lanjutan kasus ini seperti apa. Saya berharap semoga si siswa yang ngebakar sekolah tadi ya tetap diberikan kesempatan atau diberikan haknya untuk berpendidikan, tetap bersekolah, dan tidak ada tindakan-tindakan pidana atau apapun itu. Ya mungkin apa ya, mungkin ganti rugi mungkin kali ya, ganti rugi ganti rugi yang harus dilakukan pihak siswa kepada sekolah untuk membangun lagi apa yang dia bakar gitu. Dan untuk pelaku bullying, aku gak tahu apa yang kalian pikirkan, aku gak tahu kesenangan apa yang kalian bisa dapatkan ketika kalian membuli seseorang, tapi please deh, kalian just stop dari sekarang, karena sungguh kegiatan yang tidak perlu. Karena mungkin aku gak tahu ya, semoga aja gini, mungkin yang pelaku tersebut mungkin merasa ya udahlah, namanya juga habit ya, gak bisa dirubah gitu. Tapi bayangkan mungkin ketika nanti anak kalian akan diberlakukan seperti apa yang pernah kalian lakukan kepada korban. Gimana kalau misalnya anak kalian dibully juga di sekolah, gimana ya kan? Jadi mending berpikir sedikit jauh, tidak apa-apa, daripada kalau nanti menyesal dengan semua yang pernah kalian lakukan di sekolah, yang nantinya menimpa mungkin keluarga kalian gitu. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan konten Ice Breaking, the new Ice Breaking dengan logo baru, nanti kita akan pasang di situ, yang mana kita akan membahas sesuatu yang viral meskipun tidak on time ya. Dan ini pun aku gak tahu akan diupload kapan, tapi gak apa-apa. Kita akan buat dulu aja, dan kita akan bertemu di konten Ice Breaking selanjutnya. By the way, aku akan sedang sendiri nanti, karena kayaknya untuk sama Rama itu sama partner itu biasanya di konten ngopi nih. Tapi untuk konten meracau dan Ice Breaking mungkin kita akan face to face sendiri aja. Oke, thank you for watching guys. Jangan lupa terus ikutin konten-konten di 4043. Dan kalian juga bisa nanti follow media sosial kami, di TikTok juga ada, sama di Instagram. Meskipun di Instagram jarang banget aku upload ya, di TikTok nanti kita akan kasih biar kalian nanti subscribe TikToknya.
Atau nanti kita di media sosial baru guys, di Threads ya, keluaran Meta atau sama kayak Twitter. Kita akan lihat apakah kita akan berlabuh di sana. Saya juga tidak tahu. Oke, sampai jumpa di konten ice breaking selanjutnya. Bye bye semuanya.